beserta syukur kehadiran ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah ke harimah alam Sayyidul Wujud Sayyidul Kaunin Sayyidina wa Nabina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati guru kita bersama, Sahibul Bait, Sahibul Majlis, yaitu Haji Sahwana beserta Kang Haji Saiful dan keluarga besar yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Mari kita doakan para guru-guru kita ini, mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan rezekinya, dan Allah selalukan istiqomah di dalam kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya hormati kepada guru kita bersama Ustaz Fauzan Akmal yang mana telah menyampaikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan sampai di dalam hati kita, karena yang beliau sampaikan adalah sejarah tentang orang baik, sejarah tentang orang mulia, bahkan cahayanya pun sebelum beliau dilahirkan, cahayanya pun sudah membawa keberuntungan untuk orang baik. Mudah-mudahan kita semua dijadikan umatnya Sayyidina Muhammad SAW yang selalu mengikuti kepada sunnah-sunnahnya. Malam hari ini saya akan menjelaskan masih tentang keutamaan mencari ilmu. Malam yang lalu saya 2 Jumat gak hadir. Saya minta ridho dan ikhlasnya karena kan ada hal yang mendesak. Bahkan malam Jumat kemarin saya gak hadir juga karena kan ada guru kita Al-Habib Muhammad Al-Hadi minta ditemenin pembukaan kitab pengajian malam minggu. Pengajian malam minggu dialihkan malam Jumat, jadi sekaligus pembukaan kajian kitab Syarah Nabawi. Alhamdulillah diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan. Cuma saya tidak bisa hadir ke majlis ilmu, majlis bersama rekan-rekan semua. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa menyempatkan duduk dan hadir. Mudah-mudahan saya mendapatkan keberkahan dari kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena memang walaupun terlambat, alhamdulillah saya masih ada kesempatan untuk membantu kitab Sumtuhura dan salawat, dan untuk mengucapkan baca doa minimal 1 bab kita baca di dalam kitab Sumtuhura, maka Sahibus Sumtuhuranya akan menjamin bahwa beliau akan diberikan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Ini merupakan suatu berkahan buat diri saya, karena memang saya baru sampai tadi setengah 10, baru pulang dari Jakarta. Alhamdulillah keburu duduk di majlis ini. Teman-teman semua, para jamaah Majlis Ta'lim Sabarul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabbatul Mustafa, saya senang masih istiqomah. Walaupun rekan-rekan kita yang malam hari ini tidak bisa hadir, mungkin ada kesibukan, mungkin juga ada keperluan, namun rekan-rekan yang lain tetap semangat. Karena apa? Ngaji itu suatu perkara yang paling malas. Malas nggak ngaji? Malas. Yang namanya kebaikan pasti malas. Padahal dekat ke rumahnya, padahal nggak jauh rumah, dekat. Terus
terus kalau berangkat kadang pakai kendaraan, pakai motor, tapi malas, pinginnya santai di rumah, pinginnya nongkrong, pinginnya nonton TV, pinginnya senang. Itulah dunia. Ya, alhamdulillah rekan-rekan, walaupun malas, walaupun hujan, walaupun tempatnya jauh, alhamdulillah kalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalian ini adalah orang-orang pilihan Allah. Gak semua orang malam Jumat, gak semua orang bisa duduk di majelis ilmu. Gak semua orang malam Jumat itu mengucapkan zikir kepada Allah. Gak semua orang malam Jumat itu baca Quran, ngedoain para ahli-ahli kubur. Gak semua orang. Dan gak semua orang juga malam Jumat itu baca sholawat. Kenapa kalian malam hari ini baca zikir, baca radhi, baca sholawat? Karena kalian ini kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah. Kita bersyukur dan selalu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang mana Allah telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa istiqomah, pertahankan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai lepas, pegang erat-erat. Karena apa? Istiqomah itu mudah diucapkan tapi sangat sulit diamalkan. Ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya gak bakal lama, paling 5 menit karena sudah 10:30. Ya. Ngaji itu kalau udah kelamaan malah bikin mumet, ya nggak? Pada pengen pulang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala lan mandika alaihi atas kanjeng Nabi, as-salatu, moga-moga mika rahmat wassalamu lan keselamatan alaihi atas kanjeng Nabi. Man arada ay yahfaza al-ilma fa'alaihi ayyulazima khamsa khisalin. Al-ula salatul lail walau rak'atain, wasaniyatu dawamul wudu, wasalisatu at-taqwa bisirri wal alaniyah, ar-rabi'atu ayyakula littaqwa la lishahawati wal khamisu as-siwak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang menuntut ilmu. Man arada ayyahfazal ilma, barang siapa orang yang mau menghafal atau merasakan ilmu itu dengan indah, dengan mudah, dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ayyul lazima khamsa khisalin, maka orang tersebut dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 5 perkara. Kalau pengen menghafal ilmu, mengamalkan ilmu dengan
dengan baik. Misalkan tadi yang disampaikan oleh guru kita tentang Sayyidina Muhammad SAW, kemudian masuk dalam hati kita sampai kita rindu sama Sayyidina Muhammad SAW dan faham apa yang disampaikan tadi oleh guru kita bersama Ustaz Fauzan Akmal tentang Sayyidina Muhammad SAW. Ada 5 perkara. Kalau ingin lisan kita ini mudah untuk menghafal. Hafazah itu merasa, menghafal tentang pelajaran di majelis ilmu. Khamsa khisalin, yaitu 5 perkara. Al-ula salatul lail. Yang pertama, sering melaksanakan salat malam. Walau rakaatain, walau 2 rakaat. Sering mengerjakan salat malam walaupun 2 rakaat. Entah salat hajat, entah salat tahajud dan salat sunat yang lainnya. Yang kedua, wasaniyatu dawamul wudu'i. Kalau bahasa santrinya, ya, dawamu itu khabar daripada mubtada. Mubtadanya asaniyatu. Ya, kenapa lafaz al-wudu'i bukan al-wudu'? Karena lafaz al-wudu'i bahasa santrinya ada mudhafun ilaih. Ya, dawamu mudhaf, al-wudu'i mudhafun ilaih. Seperti itu. Kalian insyaallah nanti paham. Ya, sekarang kalau belum paham, insyaallah nanti lama-lama paham. Karena ilmu nahwu shorof ini tidak bisa seminggu 2 minggu pahamnya, lama. Ya. Yang kedua yaitu adalah dawam wudu. Kalau kita ingin selalu dijauhkan daripada perbuatan keji dan munkar, bahkan untuk selalu mempermudah hafalan kita, untuk mempermudah ilmu yang diberikan oleh guru kita, dawam wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Bahkan orang yang sering berwudu wajahnya bercahaya walaupun orangnya gosong. Walaupun orangnya gosong tapi bercahaya. Ya. Bercahaya. Walaupun hitam bercahaya. Karena apa? Dengan cahaya wudu, dan wudunya pun harus pakai ilmunya. Ya. Yang perlu di dalam wudu ada berapa? Saya sering jelaskan tuh di dalam kitab Sayyidina, di dalam fikih, ya, syurutul wudu'i sittatun. Syaratnya wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh dua tangan, atau yang keberapa? Yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh 2 tangan sampai sikutnya. Yang keempat membasuh sirah
jud dibatasi sirah, yaitu membasuh sirah sampai kulitnya nih, sampai basah. Yang kelima membasuh kaki 2 sampai mata kakinya, ya, ma'al mirfaqain, ma'al mirka'bain, ya, ma'al mir atau ma'al ka'bain, sampai mata kakinya. Yang keenam yaitu tertib. Tertib itu mana? Yang duluan, yang belakangan. Contohnya niat dulu, ya. Tapi ini alim ulama luar biasa, ya, menyusun sampai rapi sedemikian. Coba kalau kalian nyusun, kita wudhu kayaknya kaki dulu, setelah kaki baru terakhir niat. Kira-kira enak enggak? Ya, ya. Ini alim ulama luar biasa. Kita mengamalkan ilmu tinggal enaknya. Cuma susahnya minta ampun, malasnya minta ampun, ya. Harus pakai ilmunya untuk juga. Yang ketiga, wasalisatu at-taqwa bis-sirri wal alaniyah. Yang ketiga yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah takwa itu adalah ibadah sering, jangan sampai kita tinggalin. Apalagi yang namanya salat 5 waktu. Kalau mau cari calon suami, perhatikan salat 5 waktunya, ya. Jangan cuma gantengnya doang, jangan cuma kayaknya doang, tapi perhatikan sholatnya. Karena kalau sholatnya dia jaga, berarti hubungan lelaki tersebut sama Allah sangat dekat. Barang siapa orang yang dekat dengan Allah, orang tersebut adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat baik. Jadi kalau kita dekat dia, pasti kita bawa baik. Seperti itu. Apalagi sholat subuh nih, luar biasa sholat subuh, ya kan? Karena apa? Pemuda yang baik adalah pemuda yang selalu ikut berjamaah di masjid pada waktu subuh. Tapi jarang yang azan kakek-kakek, yang makmumnya kakek-kakek, bahkan yang imamnya pun kakek-kakek. Ini subuh luar biasa, ya. Makanya rekan-rekan semua, kalau kita mau cari seorang suami yang baik, lihat dia salat subuhnya. Yang pertama, takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengerjakan salat bisirri wal alan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan perintah Allah dalam keadaan tidak kelihatan sama orang, ya. Wal alan, walaupun ya ada juga yang kelihatan sama orang. Contoh, kita lagi pingin nih sholat, apa sebutnya, sholat hadiah atau sholat tasbih, sholat sunat tasbih, ya. Jangan sampai semuanya kelihatan orang. Ada sholat yang boleh kelihatan orang, contohnya di masjid berjamaah. Ada juga sholat yang jangan sampai terlihat sama orang. Contoh sholat sunat, ya. Kalau bangun malam kita sholat. Tapi zaman sekarang mah beda, ya. Bangun malam pun dibikin status. Oh, alhamdulillah malam hari ini sudah melaksanakan sholat tahajud. Alhamdulillah malam hari ini saya sudah bangun malam. Ternyata bangunnya bukan sholat, tapi
nyariin rokok sama kopi. Tuh, kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak terlihat sama orang dan sebagiannya terlihat sama orang. Contoh seperti tadi, sholat bangun, sholat malam, jangan sampai terlihat sama orang. Ada juga yang terlihat sama orang, kita sholat berjamaah di masjid. Tuh. Jadi dalam keadaan ada orang, gak ada orang, kita selalu bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Ya, giliran ada orang mah, masya Allah, salatnya khusyuk banget. Allah ya Allah, giliran sendiri cepat salatnya, cepat. Ya, 4 rakaat pun hanya 2 menit. Jangan seperti itu. Ya, kalau kita lisan kita ingin supaya mudah untuk menghafal ilmu, maka yang pertama kita bertakwa kepada Allah dalam keadaan sirri wal alan. Mau ada orang, mau gak ada orang, tetap yakin bahwa kita selalu bertakwa kepada Allah, bahwa Allah itu ada. Warabi'atu ayyakula littaqwa la lisahawati. Yang keempat adalah makan, perlu makan. Untuk apa makan? Untuk supaya kita ini ada tenaga littaqwa, untuk beribadah kepada Allah. La lisahawati, makannya jangan sampai pakai nafsu. Ini mah kadang-kadang masya Allah ya, makan mie 1 mangkok, mie 1 mangkok, terus tambah nasi, tambah gorengan, luar biasa. Akhirnya kekenyangan, mau sholat gak kuatan. Ini mie bisa keluar lagi nih kalau lagi lugu. Ya, karena apa? Kenyangan kebanyakan. Jangan ya, makan ayyakula, makannya itu litakwa, karena kita niatkan makannya hanya untuk supaya tubuh kita ini mempunyai tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disunahkan Rasulullah SAW kalau makan 3 jari. Kalau kita mah 5 jari nih semuanya ya, semuanya 5 jari. Ini mah 3 jari. Bayangkan kalau 3 jari itu nasi yang dimakan juga gak banyak. 3 jari, kalau 3 jari itu pasti sedikit nasi yang dimakan. Dan Rasulullah SAW itu kalau pada saat dia lapar dia makan, dan sebelum kenyang dia selesai makannya. Kalau kita beda, kalau belum kenyang mah hayu nyendok lagi. Ya, masya Allah ini makan enak banget, nyendok lagi. Jelasnya kita makan jangan berlebihan. Karena apa? Kalau perut kita kenyang, larinya kita apa? Ke otak. Terus akhirnya ngantuk, semuanya jadi buyar. Nggak ada pikiran buat menghafal, nggak ada pikiran buat yang lainnya. Tuh, ya. Kalau pengen kita mudah untuk menghafal ilmu, menghafal pelajaran, boleh makan jadi jangan kebanyakan. Tuh, ya, masya Allah. Wal khamisatu yang kelima as-siwaku, yaitu memakai siwak.
Kadang-kadang siwaknya ketinggalan mulu. Ya, ada di kantong, kadang-kadang ada di lemari, kadang-kadang ada di mana aja. Ya, ketinggalan di rumah teman, ketinggalan ini. Padahal siwak itu adalah sunnah daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kayu siwak yang menempel pada gigi atau gigi baham atau gigi yang lainnya, maka cairan daripada getah kayu siwak itu akan membantu gerakan-gerakan, ya, gerakan lidah, gerakan gigi yang ada di dalam ini akan membantu kita untuk mengucapkan yang baik-baik. Apalagi kayu siwak ini adalah sejarah daripada Sayyidina Muhammad SAW yang sering dipakai oleh para nabi, yang sering dipakai oleh orang-orang baik, orang-orang yang selalu berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang 5 perkara ini kita bisa melaksanakannya. Ya, jika kita ingin cepat menghafal ya pelajaran yang diberikan oleh guru kita, yang pertama tadi apa? Salat malam walaupun 2 rakaat, entah itu salat yang tahajud, salat hajat, salat yang lainnya, salat witir atau yang lainnya. Yang kedua, dawamul wudu, kita harus mendawami wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi, seperti itu. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah, ya, dalam keadaan ada orang tetap ya melaksanakan ibadah kepada Allah, ada orang tetap bertakwa kepada Allah. Ya, ini mah kadang-kadang kita lupa. Kalau ada orang sholatnya masya Allah, ada orang cepat sholat. Jangan, ya. Kalau bertakwa kepada Allah, ada orang kita tetap. Kenapa? Kita diawasi oleh malaikat munkar dan nakir. Dan yang keempat, apa tadi? Ayyakula litaqwa la lisahawati. Yang keempat adalah makan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la lisahawati, bukan karena nafsu. Makannya sederhana, enggak boleh sampai kenyang, ya, dengan tujuan ya bertakwa kepada Allah supaya tubuhnya itu tenaga untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan yang kelima, as-siwaku, yaitu menggunakan siwak, memakai siwak, ya. Kalau ngobrol pakai siwak, ya, mau ngobrol sama teman pakai siwak, kalau mau makan pakai siwak dulu, ya, mau sholat pakai siwak, mau ngaji nih pakai siwak, ya, biar lisan kita terjaga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga sama Allah lisan kita. Kalau orang yang sering bersiwak, masya Allah, orang tersebut akan terjaga lisannya. Karena apa? Seburuk-buruknya manusia, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang tidak bisa menjaga lisannya. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa mengamalkan yang 5 perkara ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga lisan kita. Seandainya lisan kita mengeluarkan kata-katanya yang baik-baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hasil sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi saya sendiri dan umumnya buat rekan-rekan. Kita sangat beruntung
sekali duduk